Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romli SPD SD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Saya sebagai guru di SD Negeri Cimunding 2, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Gurulah pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Tetap semangat, Persatuan Guru Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran UKIN kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan nomor peserta sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Can we stay inside? Lay here by the fire. Please don't let me go. Say it ain't so. Leave me in the night when no one inside. I'll be burning out mirrors and smoke. We could lay here underneath the river. If you stay, if you stay, we could sleep here underneath the river. If you stay, we could go home. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Satu kali lagi, kurang semangat kayaknya pagi ini. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum belajar, kita sebaiknya seperti biasa memulai hari aktivitas kita, baik belajar, bekerja, itu diawali dengan Alhamdulillah Islam semua. Baik, untuk memimpin doa, silakan Nak Alvin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni wabarakatuh. Silakan Nak Alvin kembali ke tempat duduknya. Nah, untuk selain berdoa, marilah kita sebagai anak Indonesia tentunya dengan rasa nasionalisme dan patriotisme, semangat 45, termasuk kita belajar itu termasuk semangat 45, termasuk memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Nak Sesi Pak. Silakan. Suaranya silakan mengikuti apa yang ada suara di ini. Berdiri dan siap menyanyikan. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali dan Kak Cesipa kembali. Pembelajaran hari ini berdoa sudah, menyanyikan lagu Indonesia Raya juga sudah, tentunya siap menerima pelajaran dengan semangat. Dan pada kesempatan ini, pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran yaitu tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 2, wujud benda pada pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran di hari ini yaitu yang pertama, apa tadi wujud benda? Kamu dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Kemudian yang kedua, kamu dapat menyebutkan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Yang ketiga, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Dan yang keempat, yaitu SPDP, siswa dapat mengidentifikasi gerak yang kuat dan lemah kaki dengan tepat, ya. Jadi yang pertama, kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Baik, apa sih wujud-wujud benda itu? Yang pertama, wujud benda, kemudian satuan panjang baku, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah wujud benda. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari itu bentuk benda. Wujud benda dengan bentuk benda kira-kira berbeda apa sama ya? Sama tidak? Berbeda. Kalau bentuk itu biasanya coba kamu perhatikan. Bola itu berbentuk apa? Berbentuk? Bulat apa bundar? Bulat. Kalau yang bundar itu biasanya topi. Topi itu kalau berbentuk lingkaran itu disebut bundar. Kalau bulat itu berarti 3 dimensi kan? Berbentuk bulat, artinya kalau dipegang itu rasa ya. Nah, itu juga perbedaan antara bentuk bulat dengan bundar. Awas jangan salah. Lalu apa yang disebut dengan wujud benda? Wujud benda itu adalah jenis unsurnya. Ataupun kalau dipegang itu, coba meja dipegang rasanya seperti apa? Keras ya? Keras. Kalau air itu apa? Yang lengkap? Ada orang yang sedang menaiki sepeda motor. Nah, coba, dapatkah kalian mengelompokkan wujud benda yang terdapat pada gambar sepeda motor tersebut? Kalau tadi sudah disebutkan air, kemudian ada meja, kemudian apa? Ada angin, ya kan, tidak masuk. Nah, di situ ada tidak di situ? Meja tadi berbentuk apa? Padat. Air? Cair. Kemudian udara? Gas. Nah, adakah yang berbentuk padat, cair, dan gas pada sepeda motor itu? Ada ya? Coba, yang padat apa pada sepeda motor tersebut? Spion. Jok. Terus? Bodi motornya? Snalpot. Snalpot apa knalpot? Knalpot. Tapi kalau bahasa Cimunding, snalpot. Kemudian stang. Nah, ada pelek. Terus ban. Lampu. Itu yang berbentuk padat. Kemudian yang berbentuk cair. Bensin. Terus ada oli. Terus apa lagi? Sudah? Ada bensin dan ada oli. Di situ termasuk benda cair. Kemudian benda gasnya apa yang terdapat pada motor tersebut?
Apa? Bannya apa-apa? Hah? Di dalam ban itu terdapat udara atau angin dimasukkan oleh pompa. Kalau misal tidak dimasuki udara pada ban, bagaimana rasanya? Sepeda kamu juga kalau misalkan sepedanya kempes, bagaimana? Terasa berat ya kan? Iya. Satu, terasa berat untuk mengayuh, kedua juga jalannya tidak teratur. Lama-lama bannya rusak. Nah, benda padat, cair, dan gas terdapat pada motor. Coba perhatikan. Pak Guru pengen si Mustafa maju. Mustafa maju. Sana dulu. Ini ceritanya ada kopi nih. Ini apa? Kopi. Yang hitam biasanya kopi. Kamu suka minum kopi? Suka. Suka. Kalau sehari berapa kali minum kopi? Satu kali, kurang 3 kali ya. Ini obat ngantuk. Ini panas. Coba kamu pegang cantelnya. Kalau panas sebelum diminum itu biasanya kopi bagaimana? Coba kalau kamu minum kopi bagaimana? Panas. Iya, panas bagaimana sebelum diminum biasanya? Coba tiup. Ditiup dulu, jangan diminum dulu. Ditiupnya seperti apa? Coba ditiup, kemudian diminum. Ya, enak? Enak. Bikin mata melek. Terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Kemudian, siapa ada tindakan yang dipraktekkan oleh temanmu, Nak Mustafa tadi? Adakah benda-benda yang telah tadi kamu sebutkan itu pada saat temanmu minum kopi? Benda padat apa? Gelasnya. Kemudian benda cairnya apa? Air ya, air yang dicampur kopi itu. Kemudian benda gasnya? Air panas yang menguap. Kemudian karena panas itu, kemudian sebelum diminum kamu meniupnya agar apa? Sedikit agak dingin gitu loh. Pengen minum kopi biasanya air panas. Kalau tidak dengan air panas biasanya kopinya tidak tercampur atau tidak larut. Nah, gelasnya bundar otomatis airnya mengikuti tempatnya gelas itu seperti gelas. Kalau dimasukkan ke botol seperti botol. Kalau dimasukkan ke guci berbentuk seperti guci. Itulah apa berarti? Sifat air. Nanti kita akan pelajari sifat air, sifat gas, dan sifat benda padat. Di sini coba Pak Guru ingin memantapkan kembali di kelas 3 ini. Kemarin Neng Alia itu membacanya kurang lancar. Coba kemarin Pak Guru sudah kasih tugas suruh membaca di rumah. Sekarang coba hasilnya seperti apa, Nak Alia? Boleh dibacakan teks bacaan di depan itu. Silakan. Sambil di situ saja nggak apa-apa. Pada sepeda motor wujud bendanya ada 3 bensin yang digunakan sebagai bahan bakar pada motor berwujud cair. Motornya berwujud padat, sedangkan udara yang ada di dalam ban motor memiliki wujud benda gas. Dan pada saat motor dinyalakan maka pada knalpot mengeluarkan asap. Asap termasuk ke dalam wujud benda gas. Terima kasih. Bagus ya cara bacanya ya. Sudah lancar, berarti hebat latihannya. Coba Pak Guru satu kali lagi dengan si Egi. Nah, Egi coba baca. Kemarin belum lancar juga, sekarang lancar tidak ini membacanya. Sepeda motor wujud bendanya ada 3 bensin yang digunakan sebagai bahan bakar pada motor berwujud cair. Motor berwujud padat, sedangkan udara yang ada di dalam ban motor memiliki wujud benda gas. Dan pada saat motor dinyalakan maka pada knalpot mengeluarkan asap tersebut ke dalam wujud benda gas. Asap termasuk ke dalam wujud benda
gas. Perhatikan. Kalau tadi kamu sudah perhatikan, sekarang ini adalah penjelasannya. Wujud benda, setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh yang lain diantaranya adalah ada tas, ada buku, dan pensil, itu yang berwujud benda padat. Meja juga, gelas tadi, lemari, keramik, buku sudah disebutkan di situ. Kemudian minyak, air, itu berwujud cair. Selain minyak dan air yang berwujud cair apalagi? Oli, bensin, kecap, Pak Guru tanya, cintana, benda cair. Selain minyak, selain bensin, apalagi? Apa? Selain air, satu lagi. Apa? Oli. Oli sudah disebutkan apa belum? Udah ya? Apa kira-kira ya yang mencair selain yang sudah disebutkan tadi? Banyak ya. Apa? Nah, Nasbi telah membantu si Cintana. Karena cinta sama Cintana, dia membantu jawab, katanya solar. Betul apa betul? Betul. Bagus, Nasbi. Kemudian satu lagi. Cesi, Pak. Benda gas yang selain yang sudah disebutkan. Selain angin, selain udara dalam mulut, dan benda padat memiliki sifat bentuknya tetap. Masukkan ke gelas, apa berbentuk seperti gelas? Tidak bisa. Gelasnya yang pecah. Kemudian pasir juga benda padat. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Cukup ya? Kamu sudah mengetahui apa itu yang namanya benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifatnya juga sudah tahu. Nah, sekarang sebelum kita tadi tujuan pembelajaran kita, kamu akan mempelajari tentang satuan baku, satuan panjang baku. Tapi sebelumnya, kalau kamu sudah mempelajari tadi wujud benda itu dengan mudah, nah bagaimana dengan satuan panjang baku? Kamu di sini harus berpikir. Selain tadi berpikir mencari benda, di sini kamu akan menghitung. Tapi sebelum menghitung, mari kita biar semangat menyanyikan dan melakukan gerakan. Semuanya berdiri. Pak Guru contohkan, ya. Kita akan nyanyi. Kamu nyanyiannya di situ bisa lihat. Kami selalu siap belajar semangat. Nanti Pak Guru di situ anak cerdas, belajar semangat, berakhlak mulia. Bisa ya? Ya, semangat. 1, 2, 3. Yang kompak. Ulangi. Yang kompak. 1, 2, 3. Kami selalu siap belajar semangat. Kami selalu siap rajin dan gembira. Anak cerdas belajar semangat, berakhlak mulia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya ada apa ini ya? Kamu jangan coba-coba menaiki motor dengan cara seperti ini, ya? Kalau motornya diem nggak apa-apa, tapi kalau motornya berjalan, jangan bisa-bisa nabrak. Tapi kalau misalkan ada yang nyetir ibunya, biasanya siapa yang pernah menaiki motor, ibunya nyetir, kamu di belakang hadapnya ke belakang. Nah, ada yang udah ya? Si Agi sudah pernah, C sudah pernah, si Asmi juga sudah pernah, Pak Guru juga pernah. Tapi waktu kecil, kalau sekarang udah umur segini enggak. Tapi waktu masih muda dengan apa? Pak Imron dengan Pak Arifin, Pak Guru pernah ya. Itu ada gambar apa ya? Rumah, kemudian kamu menaiki motor. Ada mungkin yang selain menaiki sepeda motor diantar oleh orang tuanya ke sekolah, ada juga pakai sepeda kan? Pakai sepeda itu
Mungkin rumah si Hasbi dengan rumah si Mustafa itu berbeda kan? Ya. Berbeda apanya coba? Bentuknya? Bukan. Jaraknya dari rumah ke sekolah itu berbeda. Coba Pak Guru tanya dengan si Alvin. Rumahnya dengan si Hasbi ke sekolah itu lebih jauhnya siapa? Alvin. Di rumahnya di mana? Hah? Cikandang. Di Cikandang. Hasbi di Banjarlor. Enggak. Ya bloknya yang berbeda. Jauh siapa tadi? Si Alvin dengan si Hasbi. Kira-kira Alvin, jarak rumahmu ke sekolah itu berapa meter? Perkiraan saja. Atau berapa kilogram? Berapa kilogram apa berapa meter? Yang betul adalah jarak rumah si Alvin ke sekolah itu berapa kilogram? Betul apa salah? Salah ya? Berapa meter? Nah, kenapa meter? Karena meter itu merupakan satuan jarak atau panjang. Berapa jaraknya kira-kira? Kamu bisa memperkirakan. Kalau kamu bisa langkahmu satu langkah itu 1 meter, kamu coba dari rumah sekali-kali berjalan kaki, kemudian langkahmu dihitung. Kalau dari rumah ke sekolah itu ada 100 langkah, berarti 100 meter. Kalau ada 1000 langkah, berarti 1000 meter. 1000 meter itu lebih, kalau 1000 kan nolnya ada 3 ya. Jangan terlalu banyak nolnya. Dijadikan apa? Dijadikan di atasnya meter. Apalagi? Belum tahu, kita lihat. Nih, satuan panjang baku. Maaf. Satuan panjang baku. Benda di sekitar kita panjangnya berbeda-beda. Ada yang sangat panjang, tetapi ada juga yang pendek. Untuk menentukan alat ukur dan satuannya juga berbeda-beda. Benda yang pendek diukur dengan penggaris dan satuannya paling kecil milimeter. Adapun benda yang lebih panjang diukur dengan meteran dan satuannya meter. Atau yang lebih jauh lagi seperti rumahmu ke sekolah biasanya dihitung dengan satuan kilometer. Nah, tadi ada yang disebutkan 1000 meter. Saya dari rumah sudah pernah mencoba Pak, perkiraan itu 1000 meter. Kemudian Pak Guru tanya 1000 meter itu berapa? Dikonversikan ke satuan di atasnya apa? Kilometer, berarti 1 kilometer. Contoh, agar lebih memahami satuan ukuran yang tepat untuk mengukur panjang benda, perhatikan kita biasanya menggunakan tangga. Yang paling bawah itu apa ya? mm itu disingkat milimeter. Kemudian di atasnya ada cm, sentimeter. Di atasnya lagi ada dm atau desimeter. Di atasnya lagi ada meter. Dam itu dekameter. HM itu hektometer. Dan km itu kilometer. Bagaimana cara menghitungnya? Kamu lihat aturannya di sini. Misalkan dari M ke cm ini naik berarti satu tangga, satu anak tangga, 1. Dari milimeter ke dm, 1, 2. Dari milimeter ke meter, 1, 2, 3. Dan seterusnya. Kemudian sebaliknya dari kilometer, kemudian ke hektometer, turun 1 tangga. Dari kilometer ke meter berapa? 1, 2, 3. Gitu kan? Ya. Rumusnya adalah setiap turun 1 tangga, berarti contoh dari km ke hm ini 1 tangga. Kalau ke meter berapa? 1, 2, 3. Nah, setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Kalau turunnya 2 tangga dikalikan, kamu tinggal menambah nolnya. Turun
turun 1. Setiap turun 1. Contoh misalkan 1 kilometer ke HM atau hektometer. Ini turun 1 tangga. Berarti 1 kali 10 sama dengan 10 HM. Seperti itu. Kalau turunnya 2 atau 3, langsung kilometer ke meter. Misalkan dari 1 kilometer ke meter. Turunnya di situ berapa? 1, 2, 3. Bukan 30, tetapi nolnya yang ditambah. Kalau 1 itu 10, kalau 2 100, kalau 3 yang ditambah adalah puluhannya, ratusannya atau ribuannya. Sehingga kilometer ke meter itu karena turunnya 3, berapa berarti? 1, 2, 3 dikali 1 dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Gampang ya? Kalau turun, berarti dikonversikan berapa 1 kilometer dikonversikan ke meter, yaitu adalah 1000 meter. Sampai sini paham ya? Paham. Kemudian kalau naik, bagaimana kalau naik? Nah, bagaimana kalau naik? Pak Guru kasih contoh. Ini yang naik. Kalau naik sama juga, naiknya 1 dikali 10. Kalau naiknya 2 dikali 100. Lihat nolnya, kemudian dikali 3. Naiknya 3 itu bukan dikali, maaf. Naiknya 1. Naiknya itu dibagi 10, kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Kalau naiknya 2 berarti dibagi 100, naiknya 3 dibagi 1000. Contoh, 1 cm sama dengan berapa dekameter? Kamu perhatikan, dari sentimeter ke dekameter berapa? Oh, jangan jauh-jauh, ke meter aja, guys. Meter aja ya. Meter aja. Sentimeter ke meter berapa ini? 2 naiknya. Berarti karena 1 cm dibagi naiknya 2, 100. Sama dengan, atau nulisnya gini, 1/100. 1 dibagi 100 bisa tidak? Kalau 1 bagi 1 ya 1. Ini 1 dibagi 100. Hasilnya adalah bilangan desimal. Ini sudah merupakan hasil sebetulnya. Hasilnya adalah 1/100. Tapi lebih ke sederhana atau di dalam bentuk bilangan desimal, karena nolnya 2, berarti nolnya 2 di depan. 1 dibalik. Ingat, di awal nol pertama itu diberi koma. Seperti itu ya. Contoh kedua, misalkan 1 cm lagi. Sekarang kalau tadi ke meter, sekarang ke dam. Berapa? Berarti 1 dikali, naiknya berapa tadi? 1, 2, 3. Maaf. Dibagi 1003. Nah, ini sudah hasilnya. 1/1000. Kalau dirubah ke desimal, kamu tulis nolnya. 1, 2, 3 dibalik.
1. 0 di depan diberi koma. Hasilnya ada 0,001 dekameter. Sampai sini paham? Paham ya? Pintar-pintar ternyata. Kalau gitu coba nih. Selain contoh yang Pak Guru tuliskan, perhatikan. 1 kilometer sekarang. 1 kilometer itu berapa dekameter? Turunnya berapa? 1. 1 apa 2? Kembali lagi. 1 kilometer ke dam, turunnya berapa? Lihat, yang dicermati. Turunnya berapa? 1, 2. Berarti kalau 2 berarti dikali 100. 1 kali 100 sama dengan 100. 100 cm sama dengan berapa meter? Sentimeter ke kilometer itu berapa? Lihat. 200. Kira-kira jawaban si Alia bagaimana? Betul ya? Betul. Tepuk tangan buat Alia. Nanti si Alvin bisa dihitung lagi. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2, 200 mm sama dengan berapa sentimeter? Siapa yang mau jawab? Egi. Tari akan lebih menarik jika memiliki dinamika gerak tari. Dinamika gerak tari adalah segala perubahan dalam tarian karena adanya variasi-variasi dalam tari yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak monoton. Oke, dalam sebuah tarian ada yang dinamakan gerakan kuat dan ada yang dinamakan gerakan lemah. Gerakan kuat adalah gerakan penuh ekspresi, bersemangat, bertenaga, dan energi. Contohnya gerakan mengangkat kaki, kaki berjinjit, dan lain-lain. Teman-teman semuanya, silakan berdiri ya. Yuk kita berdiri dan lihat sambil mengikuti gerakan di video. Gerakan pertama yaitu mengangkat tangan ke kanan dan ke kiri. Gerakan kedua yaitu turunkan kedua tangan kalian secara perlahan sambil menggerakkan jari tangan kalian menirukan air hujan. Gerakan ketiga, rentangkan kedua Rentangkan. tangan ke samping, lalu Kemudian berikan ke U. Gerakan keempat, putar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Pergelangannya saja. Gerakan kelima, acungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu kembalikan kedua telapak tangan dengan Ke samping. arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah gerakan bertepuk tangan. Nah teman-teman, setelah ini kita akan praktikkan 6 gerakan itu dikombinasikan dengan lagu tepuk tangan. Nah teman-teman di sini ada yang tahu nggak ya lagu tepuk tangan itu seperti apa sih? Nah kalau belum tahu, yuk kita nyanyi sama-sama sambil mempraktikkan 6 gerakan tadi ya. 1, 2, 3. Tangan kanan Tangan kiri mempunyai jari, rentangkan dibengkokkan. putar pergelangan. Seperti ini. Acung depan dilantikan, ayo Tepuk tangan. Yeay, Lagi. tangan kanan Tangan kiri mempunyai jari, dibentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. acung depan dilantikan, ayo Tepuk tangan. teman-teman boleh praktikkan nyanyian dan gerakannya sambil berjemur ya. Yang kamu kerjakan berarti individu, yaitu kamu mengerjakan mandiri tanpa kelompok.
Terima kasih. Kelompok 1. Nah, Alia dengan teman-teman dari 15 soal ini betul semua. Nilainya 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok kedua yaitu Nak Cintana dengan teman-teman mengerjakan 15 soal ini. Pilihan gandanya salah satu dan isiannya juga salah satu. Pak Guru beri nilai 95. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kelompok 3, Nak Egi dan kawan-kawan mengerjakan dari keseluruhan soal adalah betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 3, nilainya 100. Nah, coba kita kembali evaluasi. Siapa yang bisa menyebutkan untuk soal nomor 1, 2, 3? Kelompok siapa? Cung. Siapa yang bisa menyebutkan? Kelompok Sesi. Coba berdiri, sebutkan. Berdiri, semuanya berdiri. Kelompok 1. Kelompok 1. Sebutkan. Langsung dibaca pasangannya apa? Minyak. Dari atas dulu, nomor 1 dulu. Batu padat. Minyak cair. Udara gas. Betul ya? Betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian konversi nomor 1 dan 2 di bawah. Siapa yang mau menyebutkan? Kelompok siapa? Ayo. Ayo. Boleh kelompok yang sudah maju ngacung lagi nggak apa-apa. Siapa yang lebih cepat mengerjakan hanya 2 soal itu? Mengerjakan soal sudah, mandiri sudah, kelompok sudah. Nah ini, yang 2 ini. Kelompok 1 lagi, kelompok 2 dan 3 ini. Langsung berdiri. Berdiri lagi. Hah? Kelompok 1 apa kelompok 2? Coba kelompok 3 dulu. Sud. Kamu sweet sana. Tuh, 2, 3. Sama. Coba kelompok perebutan. Ya, biar adil karena tadi kelompok 1 sudah menjawab untuk nomor 1 dan 3, kita ke kelompok 4. Berdiri, kemudian sebutkan hasil dari nomor 1 dan 2. Nomor 1 berapa? 2 meter. Nomor 2